Pak Boyamin, Pak Irjen Pol Ansyad, kepada juga Pak Johnson Panjaitan dan Pak Edi. Tadi yang saya catat penting adalah kata-kata kepentingan yang berkelindan antara politik, bisnis, dan karir. Itu semuanya bisa mengkapitalisasi. Itu kata-kata yang menurut saya sangat perlu digarisbawahi. Dan yang disampaikan barusan juga tentang siapa menggerakkan apa, itu mesti terbongkar. Jadi kalau saya bilang, kalau boleh kasih judul nih, judulnya adalah transparansi negara itu tidak boleh kalah oleh oknum apapun dan siapapun. Oke, jadi kalau saya lihat fenomenanya begini ya Bang Karni. Sekali lagi saya ini sedang di Rusia, sedang tugas menjadi guru besar di sini. Jadi saya membaca ini berita berdasarkan berita yang saya baca ya, bukan penelitian ya. Intinya ada anggota Detasemen Khusus Anti Teror Polri atau Densus 88 yang ramai dibicarakan publik gitu kan, menguntit Jampitsus kita. Kemudian kondisi ini menyebabkan Kejagung kemudian mendapatkan pengawalan polisi militer. Kira-kira kan judul besarnya seperti itu, Bang. Nah, pandangan saya ini sebenarnya saya ingin bicara tentang terinspirasinya saya oleh pidatonya misalnya Ibu Megawati kemarin. Yang harus kita ingat, beliau itulah yang melahirkan dulu terlibatnya pemisahan TNI Polri. Keluarnya TAP 6, TAP 7, kemudian tugas TNI Polri yang berbeda, dan kemudian menekankan di rekomendasinya di Rakernas kemarin, baru saja selesai Rakernas PDIP yang saya ikuti melalui media, menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Nah, inilah exactly what happened menurut saya yang saya perlu komentari dan catat. Sekali lagi ini kalau benar kejadiannya ya Bang ya, saya lagi ngomong ini harus ulang-ulang nih. Jika benar apa yang dilaporkan oleh berita-berita itu, maka patut diduga satu, ini pasti ada perintah Bang, nggak mungkin nggak ada. Ini perintahnya harus berbentuk komando atau pasti berbentuk komando dari atasan kepada bawahan alias top down. Karena perintahnya itu mungkin menurut saya adalah melakukan stakeout mission, yaitu misi pengintaian intelijen. Perintah dari siapapun itu bisa ditelusuri, yang pasti anggota Densus saat ini tidak mungkin bergerak tanpa mendapatkan perintah dari atasan yang jelas. Yang kedua, pengintaian ini bisa berpotensi pada sebuah tindakan operasi. Itu yang tadinya kita mesti juga perhatikan. Jadi kalau ada pengintaian itu sebenarnya nggak mungkin tidak diikuti oleh sebuah tindakan operasi. Apalagi ini terkait pada satuan atau oknum satuan Densus 88. Karena biasanya misalnya saya teroris, tadi kita bahas teroris. Kalau teroris itu jelas dia akan menjadi target. Kemudian kalau dia melawan, dia akan dilakukan penetralan target. Makanya tadi kalimat-kalimat mempertanyakan ini kenapa sampai Jampitsus harus begitukan, itu menjadi menarik. Yang ketiga adalah pengaman dari POM TNI. Kenapa sampai POM TNI mengamankan? Artinya ada sebuah indikasi yang ancaman yang sifatnya nyata. Karena nggak mungkin TNI itu bisa dideploy tanpa sebuah ancaman yang bersifat nyata. Apakah itu dengan kapasitas ancaman yang tinggi, ya kan? Kemudian apakah kemudian ketidakpercayaan kepada kepolisian? Saya nggak ngerti tuh. Pokoknya jika ini semua benar berita itu, ada 3 prinsip yang harus saya ulang. Adanya komando top down, adanya potensi perintah top down yang berpotensi sangat melanggar hukum. Yang ketiga ada diplomat militer di kejaksaan. Bahwa diplomat militer di kejaksaan itu ada di wilayah sipil ya Bang ya, dia penegakan hukum kan. Tapi itu dilakukan jika dianggap aparat sipil sudah tidak mampu atau dipercaya lagi tidak mampu untuk melakukan sebuah pengamanan. Makanya kemudian militer turun gitu loh. Untuk secara cepat, tepat menangkal, menumpas ancaman. Artinya sudah ada ancaman yang terjadi pada saat kejadian itu sehingga kemudian TNI turun tangan. Yang saya mau catat cuma satu aja, bahwa kalau komando di TNI itu turun dengan top down seperti itu, maka prinsip yang dianut dalam militer adalah jelas seperti itu. Dan di polisi harusnya nggak boleh. Karena kalau komando top down itu hanya prinsip yang dianut dalam sebuah organisasi militer. Kalau di kepolisian dia harusnya tunduk pada hukum. Nah, jika benar sekali lagi berita tadi saya itu yang saya sampaikan tadi, maka kalau sampai kepolisian ini menganut prinsip militeristik, itu tidak sesuai dengan prinsip kepolisian secara universal. Ulangi Bang ya. Kalau kepolisian kita menganut prinsip militeristik seperti itu tidak sesuai dengan prinsip kepolisian kita kepolisian dunia secara universal. Maka itulah kenapa kita di sini tuh harus berbicara juga tentang pentingnya kita kembalikan lagi marwah kepolisian. Pada awal sejarah dikeluarkannya TAP 6, TAP 7 tahun 2000 yang menjadi sebuah institusi yang tunduk hukum. Kalau kita baca lagi TAP 6, TAP 7, dia bukan tunduk komando Bang, dia tunduk hukum. Maka kembalikan lagi ke situ, dan untuk gagasan penyetaraan yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, itu menurut saya harus segera didorong.
Kenapa? Ini akan berpindahnya ke sini Bang ya, ke penyetaraan juga. Karena TNI itu memang secara operasional ada langsung di bawah komando user tunggalnya itu Presiden. Secara administratif, secara kebijakan, dia di bawah Kementerian Pertahanan. Sementara untuk mencegah banyak ekses dan dikuasai kendali perilaku itu, maka administratifnya itu anggaran juga itu difokuskan pada tupoksi pemeliharaan pertahanan negara. Nggak mungkin TNI meleset. Nah, gimana kalau Polri? Polri secara kebijakan, secara operasional, secara administratif, secara anggaran, dia berdiri sendiri. Sama posisinya di bawah komando Presiden. Nah, artinya terjadi tidak setara di sini, dan ini yang kita bilang dan kita harus ada juga di sini berbicara tentang bagaimana kita melakukan atau harus melakukan rekonstruksi keamanan nasional Indonesia. Jadi rekonstruksi keamanan pertahanan kita, supaya kasus-kasus seperti ini nggak terjadi lagi kalau menurut saya. Kalau enggak, menurut saya bukan saja harusnya kita teriak-teriak anti difungsi berdiri lagi loh Bang. Kita kan ketakutan nih difungsi nanti gitu. Loh, kita sibuk difungsi tahu-tahu terwujud trifungsi Polri. Kok kita diam-diam aja? Gitu loh. Nah, karenanya kembali kepada awal pemisahan tahap 6 tahap 7 itu, maka kini kita harus mereformasi atau mereformasi Polri yang tadi sejajar dengan posisinya dan dia tidak boleh militeristik tadi. Ada dua pilihan Bang menempatkannya. Tetap terpusat di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keamanan atau apapun saya nggak ngerti seperti di Jepang, Korsel, Perancis ya. Atau dia didesentralisasikan di bawah Pemda setara dengan dinas-dinas misalnya apa ya di New York PD atau LAPD gitu. Intinya adalah tidak menempatkan Kapolri setara dengan pejabat politik. Dia harus ada di bawah. Ini masuk ke masalah sekarang. Tahu nih, ini tingkatan yang menyuruh kan tadi saya bilang pasti ada nyuruh. Yang nyuruhnya siapa nih sampai kemana yang mau dikejar? Tadi ada pernyataan apakah Kapolri mesti memberi keterangan? Saya nggak tahu. Tapi intinya dalam posisi Kapolri atau polisi kita seperti hari ini, pejabat politik itu bisa membuat kebijakan dan keputusan politik yang produknya disebut hukum. Sementara pejabat publik, dia adalah pejabat karir, birokrat yang tunduk dan melaksanakan hukum. Nah, kalau polisi atau Kapolri memiliki kesifatan yang sama, sekali lagi Bang, memiliki kesifatan yang sama dengan pejabat politik, maka Polri itu bisa berpotensi, sekali lagi saya bilang berpotensi ya Bang, menelurkan berbagai kebijakan sepihak bersifat hukum. Apakah, sekali lagi, oknum tersebut digerakkan gitu oleh sebuah kesifatan tadi. Nah, itu kita mesti lihat hasil nanti. Tapi intinya ini buat potensi Polri menjadi super body yang hanya tunduk pada komando presiden. Ya, kalau presiden tunduk pada negara atau presiden tunduk kepada kepentingan nasional. Kalau enggak, kalau dia cuma tunduk kepada sesuatu yang tadi dibilang berkelindahan tadi apa? Karir, kekuasaan, bisnis apa nggak ngerti itu susah. Nah, fenomena super body ini yang dikombinasi berkarakter militeristik itu yang berbahaya Bang. Jadi sekali lagi kalau saya singkatkan yang tadi saya sampaikan, dalam kesempatan ini mungkin kita juga harus sering berdiskusi dengan terbuka ya Bang. Ini nggak boleh tertutup karena kalau diskusi yang tertutup itu dianggap saling menjatuhkan. Harus terbuka, harus ada terwujud. Kapolri tidak boleh ada di level pembuat kebijakan politik, tidak boleh sama sekali. Dua, Kapolri harus ada di bawah kendali legal, baik kebijakan, anggaran ataupun lainnya. Apakah dia mau di bawah menteri atau tadi desentralisasi. Dan super body has to change to normal body. Jadi dia nggak boleh jadi super body. Dan ini harus immediate. Nah ini kita diskusi ini dengan kasus Timah kah, kasus Sambo kah, kasus apapun itu. Saya nggak tahu hari ini, kata ini kasus paling besar, 300 triliun. Besok kalau kita nggak benerin, akan ada kasus lebih besar lagi. Kita mau nunggu sampai berapa triliun, ratus triliun atau lebih di atas itu gitu. Mari kita duduk di sini sekarang dalam keinginan untuk mewujudkan peradaban bersama tentang tugas kita memperbaiki kondisi kita. Nah, ini saya juga mau singgung soal, tadi kan saya bilang soal kebijakan polisi. Saya kalau boleh masuk juga Bang, ini untuk menjaga ke depan supaya nggak ada apa-apa ya. Ini ada usulan revisi Undang-Undang Polri. Di revisi Undang-Undang Polri, ya kan, tentang draft Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, itu ada muncul draft rancangan tentang bagaimana polisi dapat mengkerjakan fungsi tugas TNI AL atau Bakamla. Misalnya di pasal 6, ini saya cuma bayangkan, ini baru di daratnya kita udah pusing Bang. Kalau kita nggak lurusin di laut kan kita pusing. Mengangkat Indonesia menjadi, di pasal 6 ya, mengangkat Indonesia menjadi negara pantai dan maritim, di mana konsekuensinya Polri dapat melaksanakan pendidikan sebagaimana dilakukan oleh Angkatan Laut. Jadi kalimat negara pantai dan maritim itu bisa dibiaskan agar nantinya kemungkinan atau diduga
Polri bisa masuk ke dalamnya. Nah, nanti Bang, ini kan baru antara Densus dengan TNI. Besok juga nggak tahu apa, Polair atau Poludara. Nah, ini yang mesti kita dari sekarang juga omongin. Jadi, bagaimana kerawanan aturan pokok yang dimiliki TNI AL atau Ranti Bakamla bisa dimiliki Polri. Misalnya kapal patroli dan persenjataan. Dari sekarang kita mesti bahas ini. Ingat nggak zamannya Pak Gatot? Pak Gatot marah-marah soal ada Polri kok punya ini, kok Polri punya itu. Nah, jangan sampai nanti nih di laut terjadi kapal patroli dan persenjataan yang melebihi atau menyamai angkatan laut misalnya. Jadi pencantuman kalimat maritim bisa diartikan bahwa Polri dapat saja mengabaikan UNCLOS 82. Ini nanti harus sudah orang hukum internasional nih. Artinya, kalau perlu ini ada diskusi terbuka, Bang. 5 itu aja di gambaran. Tapi ini saya cuma gambarkan kalau kita nggak benahi balik lagi ke tab 6, tab 7, ya kan, ini akan makin banyak masalah. Terakhir sebelum saya selesai bicara, saya cuma mau mengutip kata-kata. Semua perubahan di dunia itu, Bang, dimulai dari pikiran. Pikiran apa? Pikiran yang terus-menerus dibicarakan oleh sebuah bangsa yang terus meluas, akhirnya menjadi matang pemikiran itu, sehingga kita dapat berubah menjadi sebuah negeri beradab. Jadi kalau sekarang kita berkembang tanda tanya, kita berkembang tanya jawab, ini yang menurut saya harus terus kita kembangkan. Jadi jangan di ruang tertutup. Dan saya terima kasih sekali lagi diundang di sini. Demikian, Bang.